Puji Bapa Yahweh, siang ini kita bisa beribadah kembali dan sudah ada penambahan suasana yang baru lagi Bapak Ibu Saudara, di mana LCD kita sudah bisa difungsikan. Walaupun belum maksimal karena tetap masih harus nunggu komputer. Harganya berapa kemarin Bapak Ibu? 10 juta. Enggak apa-apa. Bulan depan kita beli. Amin, Saudara. Haleluya. Harus gitu, Saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, siang hari ini saya akan menyampaikan sabda Tuhan yang saya beri judul Hidup yang Menjadi Berkat. Saya percaya setiap kita ini senang ketika diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh orang lain, kita ini pasti senang. Tetapi siang hari ini saya mengajak kita semua belajar bersama bagaimana hidup kita ini tidak hanya diberkati, tetapi hidup kita ini bisa memberkati orang lain. Tetapi supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat untuk orang lain, sehingga nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Amin, Saudara. Saya yakin setiap kita punya kerinduan yang sama, bagaimana supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat. Untuk itu Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca kitab suci kita di kitab Beresit atau Kejadian pasal 30 ayat yang ke-27. Saya ajak kita untuk membaca dari kitab ILT atau Indonesian Literal Translation. Kejadian pasal 30 ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan Laban berkata kepadanya, "Aku mohon, seandainya aku beroleh kemurahan di matamu, sebab aku telah menelaah bahwa Yahweh memberkati aku karena kamu." Di sini Laban artinya adalah, kita ini tahu Laban ini adalah mertua dari Yakov atau Yakub. Dia menyadari bahwa hidupnya diberkati, bahwa Bapa Yahweh memberkati Laban itu bukan karena dirinya, tetapi karena siapa tadi Bapak Ibu? Karena kamu, artinya adalah karena Yakub. Yahweh memberkati aku itu karena ada kamu di keluargaku, di hidupku. Ternakku menjadi sangat banyak ini bukan karena gembala-gembalaku yang lain, tetapi karena kamu bekerja menggembalakan domba-dombaku. Jadi dia menelaah, dia menyelidiki dan dia memahami sehingga menyimpulkan Laban ini Bapak Ibu bahwa dirinya diberkati oleh Yahweh oleh karena Yakub. Jadi dalam hal ini Yakub Bapak Ibu telah membawa dampak yang baik bagi hidup Laban, yaitu mertuanya. Lewat kehadiran Yakub, lewat pekerjaan Yakub, lewat kesetiaan Yakub kepada Laban, Laban diberkati oleh Bapa Yahweh. Artinya Yakub hidupnya menjadi berkat bagi mertuanya, yaitu Laban. Tidak tahu kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, apakah bisa para menantu itu menjadi berkat untuk mertuanya? Biasanya bisa apa tidak, Saudara? Harusnya bisa. Di luar sana bisa enggak? Banyak yang enggak bisa. Adanya menantu ribut sama mertuanya. Mertuanya seringkali tidak baik dengan menantunya. Itulah yang kadang-kala terjadi Bapak Ibu. Kita lanjut lagi Saudara. Di bagian yang berikutnya nanti kita akan baca di Kejadian atau Beresit pasal 39 ayat yang kelima. Bagaimana seperti Yakub menjadi berkat hidupnya, maka Yosef pun juga menjadi berkat. Sehingga karena Yosef, Potifar pun juga diberkati dari segala yang dia miliki. Mari kita baca bersama Kejadian pasal 39 ayat yang kelima. Kejadian 39 ayat yang kelima. Kita baca bersama Bapak. 2, 3. Dan terjadilah sejak saat ia mengangkatnya atas rumahnya dan atas segala sesuatu yang ia miliki, maka Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu karena Yosef,
dan berkat Yahweh ada pada segala sesuatu yang ia miliki di dalam rumah maupun di ladang. Hebatnya Bapa Yahweh turun melalui seorang yang bernama Yosef. Kita tahu tadi bahwa orang Mesir yang bernama Potifar itu, yang Yosef bekerja di sana, diberkati oleh karena ada Yosef. Berkat Yahweh ada pada segala sesuatu yang ia miliki, baik di dalam rumah maupun di dalam ladang. Baik di rumah maupun di ladang, saudara. Ini hal yang luar biasa. Maka sekali lagi saya sangat-sangat rindu supaya setiap kita ini bisa menjadi berkat bagi sesama, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita akan belajar bersama siang ini Bapak Ibu, ada 4 kelompok orang di dunia ini. Dan nanti kita mari koreksi diri kita sendiri, saya ini termasuk di kelompok yang mana. Saya ajak kita untuk belajar bersama di 4 kelompok besar secara umum Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang yang menambahkan sesuatu bagi orang lain, atau bisa dikatakan sebagai kelompok faktor plus. Dia bisa menambahkan sesuatu yang kurang dalam kehidupan orang lain. Atau ketika seseorang sudah memiliki sesuatu, lewat kehadirannya, lewat perkataannya, lewat motivasinya, lewat nasihatnya, orang lain tadi menjadi bertambah-tambah baiknya, berkatnya, dan hal-hal yang lain pun juga bisa bertambah-tambah. Nah, orang tipe seperti ini Bapak Ibu, yang pertama dia ini suka menolong orang lain. Saya dorong kita, mari kita semua jemaat GPF Surya Kebenaran Nalirojo rindu, Tuhan, saya mau menjadi orang di kelompok faktor plus, yaitu saya bisa menjadi orang yang menambahkan sesuatu bagi orang lain, bukan untuk diri saya sendiri. Yang caranya adalah suka menolong orang lain. Kita suka membantu orang lain. Saya terus belajar untuk bisa membantu dan menolong orang lain. Misalkan kepada sesama penjual, saudara, ketika mau parkir, motornya tidak bisa terparkir dengan baik karena butuh ganjel. Dia cari-cari ganjel, tidak ada untuk standarnya. Ya saya carikan ganjel, entah batu, bata, entah kerikil, tak carikan. Niki Mas damel ganjel. Matur nuwun Pak, gitu. Nggih sami-sami. Kita ini mari ringan tangan, kita suka menolong, membantu orang lain. Mereka yang menjadi sahabat dan teman yang baik. Saya rindu setiap kita bisa berkata, Tuhan, saya rindu bisa jadi sahabat yang baik untuk orang-orang lain. Saya bisa menjadi teman yang baik bagi teman saya. Ada banyak orang yang bisa menjadi sahabat yang baik, teman yang baik itu hanya dalam masa kesusahan. Artinya ketika dia susah, dia cari teman supaya berbaik hati kepadanya. Tetapi ketika dia hidupnya enak, kadangkala tidak mau menjadi sahabat bagi orang lain. Ini tidak boleh, saudara. Baik suka maupun duga, kalau kita memiliki sahabat, ya kita bisa terus belajar jadi sahabat yang baik buat mereka. Yang berikutnya adalah orang yang termasuk golongan faktor plus ini, karena kebaikannya, karena kemurahan hatinya, karena bisa menjadi sahabat dan teman yang baik bagi orang-orang lain, kehadirannya dinantikan, diharapkan oleh orang lain, dan dia disukai oleh banyak orang karena suka tertulung, suka menolong orang lain. Aku seneng nek kae teko gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kalau ada kita hadir malah orang tidak suka, jangan sampai. Tapi saya percaya di tempat ini kehadiran kita bisa memberkati orang lain. Amin. Jadi kita disukai oleh banyak orang. Kita bukan dihindari oleh orang lain karena mereka melihat kebaikan kita, kemurahan yang ada di dalam diri kita. Itu kelompok yang pertama. Lalu berikutnya, orang yang termasuk faktor plus ini, saudara, dia akan bisa membuat hidup sesamanya itu menjadi lebih menyenangkan dan lebih dapat dinikmati. Artinya bisa membuat sesamanya itu bisa lebih senang hidupnya.
bisa membuat sesama kita itu bisa lebih menikmati kehidupannya. Walaupun namanya orang hidup selalu ada masalah, selalu ada tantangan. Tetapi kalau kita mau menjadi orang yang termasuk golongan faktor plus, Tuhan saya mau menambahkan sesuatu yang baik buat orang lain, maka kita ini rindu supaya orang tadi yang walaupun ada dalam permasalahan, walaupun ada dalam keadaan yang tidak baik, maka dia tetap bisa menikmati hidupnya, bisa melanjutkan kehidupannya, tidak ngelokro, tidak jatuh, tidak terpuruk, saudara. Contohnya siapa? Yang pertama, Ruth ini dia bisa jadi berkat untuk Naomi. Jadi Naomi mertua Ruth ini walaupun suaminya ini sudah meninggal, dia tetap setia ikut Naomi. Naomi ketika pulang, kita tahu ceritanya, Ruth ingin ikut serta. Dia katakan, Elohimmu adalah Elohimku. Aku saat ini menjadikan engkau sebagai ibuku, dan Elohim yang kamu sembah sekarang juga aku sembah. Jadi aku sesekali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah Ruth, saudara. Jadi dia bisa membuat kehidupan Naomi yang sangat terpuruk waktu itu, yang sampai dia katakan hidupku ini pahit, dia kecewa berat sama Tuhan. Lewat kehadiran Ruth hidupnya diberkati. Lewat kehadirannya dia merasa dikuatkan. Dia tetap bisa melanjutkan kehidupannya walaupun susah. Lalu kita bisa melihat persahabatan antara Daud dan juga Yonatan. Mereka ini juga saling menguatkan, saling memberkati, saling membuat supaya hidupnya ini lebih menyenangkan satu dengan yang lain. Kita lihat berikutnya, saudara. Kalau kita bisa bersahabat, bisa gegojekan dengan senyum tawa yang seperti ini, kan ini hidupnya bisa membuat orang lain senang. Itulah yang saya rindu, kita bisa menjadi orang-orang yang seperti ini, menjadi faktor plus. Hidupnya bisa memberkati orang-orang lain. Amin, saudara. Saya rindu setiap kita bisa seperti itu. Kita lanjut ya. Kelompok yang berikutnya adalah kelompok orang yang mengurangi sesuatu. Jadi faktor minus. Kalau tadi faktor plus bisa menambahkan sesuatu yang baik dalam kehidupan orang lain, sekarang malah mengurangi sesuatu dari orang lain, saudara. Yaitu apa? Yang pertama, dia ini justru memperberat beban hidup orang lain. Bukan ikut merasa berempati, bersimpati, lalu meringankan, bukan. Apalagi memikul. Tidak mau sama sekali, saudara. Justru dia bisa membuat orang yang beban hidupnya sudah berat semakin berat. Contohnya siapa, saudara? Orang yang termasuk faktor minus ini. Lintah darat itu loh, saudara. Betul? Dia ini kan ngutangi orang lain, koyoke yo baik terus itu. Tapi bunganya tinggi sekali. Jadi orang yang kesusahan, yang butuh uang ketika meminjam kepada dia, bukan beban hidupnya berkurang, tapi bertambah-tambah karena mikir utang, mikir bagaimana caranya supaya bisa membayar hutang beserta bunga-bunganya. Bukan mbak bunga, tapi bunga-bunganya. Jadi bunganya sampai banyak sekali, saudara. Orang yang demikian, yang menjadi faktor minus bagi orang lain tadi, menjadi parasit, menjadi orang yang merugikan orang lain. Jadi tidak ada gunanya, tidak bisa menguntungkan orang lain, tetapi justru kerjaannya merugikan orang lain. Ada banyak orang yang seperti itu, saudara. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu saya agak sedih, ya tidak seberapa sih. Barang saya yang hilang. Saya pulang-pulang saya wadul, saya ngadu sama istri. Kenapa yang aku rodok jengkel, saya agak jengkel, saya bilang gitu. Kenapa? Lem kaca saya 2 hilang. Terus apa itu? Ekstrak daun ketapang hilang. Kalau diuangkan ya kurang lebih 40.000. Diambil anak kecil, saudara. Saya tidak tahu cara ngambilnya, tapi saya ingat-ingat setelah dari sini barang itu tidak ada. Kurang ajar bocah gitu. Barangnya memang tidak banyak, tapi jengkel ke hati. Lah ini orang tipe orang yang faktor minus, sukanya merugikan orang lain, mengurangi apa yang orang lain punya.
Selain lintah darat, ya pencuri, pembobol lain itu ada contohnya. Sukanya bobol rumah orang lain. Kalau contohnya di Alkitab adalah Yudas Iskariot. Dia ini jadi bendahara keuangan dari pelayanan Tuhan Yesus waktu itu, tapi dia ngambil dari kantong yang dia bawa, yang dia kelola. Lalu orang Farisi, ahli Taurat, terus Laban tadi juga merugikan Yakub, menantunya. Diakali terus Yakubnya, tapi kita tetap melihat bagaimana Yakub tetap disertai dan dibela oleh Bapak Yahya. Kita lanjut lagi. Nah, ada orang ini aneh lagi, saudara. Saya mau menjalani kehidupan saya, yang penting saya tidak merugikan orang lain, dan saya tidak mau dirugikan oleh orang lain. Maka ada orang yang memilih hidup dengan cara demikian. Hidup dengan apa, saudara? Dengan seorang boneka. Jadi boneka ini dijadikan sebagai sahabat dia, teman untuk ngobrol, teman untuk tidur, teman untuk segalanya. Barangkali juga diperlakukan seperti istrinya. Diajak jalan-jalan, lalu diajak ke salon, ditata rambutnya, diajak jalan-jalan ke Rawa Pening, bukan Rawa Pening itu, entah danau mana, saudara, itu contohnya seperti itu. Naik boot seperti ini, teman tidur, nonton film bersama, mandi sendiri kan tidak bisa, mau tidak mau dimandikan, seolah-olah dia istrinya. Barangkali orang ini berpikir, terserah saya, ini hidup saya, yang penting saya tidak merugikan orang lain, dan saya tidak mau dirugikan. Kalau ngopeni bojo anak kan butuh dana banyak, saudara. Kalau ngopeni boneka kan makannya tidak perlu makan, saudara. Mungkin begitu dia, saya kurang tahu jalan pikirannya orang ini. Kita lanjut lagi ke bagian yang ketiga. Kelompok orang yang ketiga adalah orang yang faktor kali, termasuk faktor mengalihkan. Artinya melipat gandakan sesuatu sehingga banyak orang menghargai kehidupan mereka karena dia sudah berhasil untuk melipat gandakan banyak hal sesuatu di dalam kehidupan orang lain. Dia punya niat, dia punya tekad yang kuat, dia juga susun strategi, dia punya keterampilan untuk melipat gandakan sesuatu dalam diri orang lain. Kalau saya contohkan di Ambarawa Pak Peter ini, saya salut, saudara. Bukan hanya Bapak Gembala kita, tetapi Pak Peter itu juga berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Terbukti beliau menyumbang banyak barang untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang dia bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, dia lakukan. Dia kumpulkan orang, dia training bagaimana caranya supaya hidupnya berbuah, supaya hidupnya bisa berkembang dengan baik. Maka beliau berupaya salah satunya untuk caranya membuat ekosistem, apa namanya kemarin? Bukan ekosistem, ekoenzim, ekosistem. Bikin ekoenzim, dan masih banyak hal yang lain yang beliau lakukan. Dan saya percaya kita semua juga rindu, Tuhan, saya ingin untuk bisa menjadi golongan dari faktor kali, artinya melipat gandakan banyak hal dalam kehidupan orang lain. Termasuk orang ini mempertajam visi dan memaksimalkan potensinya orang lain. Dia punya visi apa, dia punya cita-cita apa di dalam hidupnya. Saya akan bantu dia supaya visinya dia itu bisa terjadi. Ini orang yang termasuk golongan orang yang hebat, golongan faktor kali tadi. Jadi potensi-potensi yang ada di dalam diri orang itu dia maksimalkan. Dan saya rindu untuk jadi berkat juga untuk gereja Tuhan di tempat, untuk jemaat di sini. Maka saya maksimalkan segala potensi yang ada di tempat ini, walaupun belum maksimal, tetapi saya berusaha untuk memaksimalkan. Walaupun kita belum sempurna semuanya, kita masih perlu banyak belajar, tapi ayo kita belajar bersama-sama. Amin, saudara.
Maka saya selalu menyemangati, ayo jemaat Tuhan, ayo para pelayan Tuhan, kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Apa visi, apa cita-cita kita di dalam kehidupan kita, sesama kita, keluarga kita, ayo kita maksimalkan, ayo kita pertajam visi mereka, ayo kita bantu mereka. Jadi bukan hanya menambahkan, tetapi bahkan kita ini bisa menjadi faktor kali, kita lipat kali gandakan, berkali-kali, saudara. Jadi bisa sangat potensial sekali, luar biasa. Nah, orang yang demikian tadi, yang termasuk dalam golongan faktor kali tadi, memiliki hati yang mau melayani. Dia mau melayani orang lain, dia mau berbagi untuk orang lain. Dan dia siap bermitra dengan orang lain untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, yang barangkali orang itu tidak mampu mencapainya seorang diri. Saya tahu dia tidak bisa ini. Seorang diri ingin meraih cita-citanya, dia tidak bisa. Maka saya akan hadir, saya akan temani dia, saya akan dampingi dia, saya buat supaya dia bisa mencapai apa yang dia mau, apa yang dia ingini, apa yang menjadi visi dalam hidupnya. Tuhan, pakai aku untuk menjadi orang seperti itu. Amin, saudara. Siapa yang rindu untuk menjadi orang yang termasuk golongan faktor kali, tolong bisa diangkat tangannya. Mari kita menjadi orang yang suka menolong orang lain. Punya sikap hati yang mau melayani. Kita ini dilayani oleh orang lain itu senang, saudara. Tetapi kalau kita mau melayani orang lain, itu tidak banyak orang yang bisa lakukan. Dan saya mau kita ini termasuk dari yang tidak banyak itu. Kita menjadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan dan juga di mata sesama kita. Hal yang berikutnya, contohnya adalah Yosef. Saya contohkan tadi, dia bisa jadi berkat untuk rumah Potifar. Dia jadi berkat ketika ada di penjara. Dia bisa menceritakan arti mimpi kepada orang yang ada di penjara, dan itu mengubahkan masa depannya. Kita bisa lihat Yakub, saudara. Dia bisa jadi berkat melipat gandakan ternak ayah mertuanya. Dia bisa jadi berkat untuk banyak orang. Apalagi Tuhan Yesus sendiri, saudara. Lalu Rabi Saul, kita bisa lihat bagaimana kehidupannya, pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi bagi bangsa-bangsa yang lain juga. Dan yang terakhir, saudara, adalah orang yang termasuk ke dalam golongan orang yang membagi sesuatu dalam hidup. Ini baik atau tidak baik, saudara? Membagi sesuatu dalam hidup orang lain kira-kira baik atau tidak? Tidak tahu, Pak Ir, bingung Pak Ir. Kalau membagikan sesuatu dalam kehidupan orang lain baik tidak? Baik. Kalau membagi sesuatu dalam kehidupan orang lain baik tidak? Tidak baik. Karena kalau saya misalkan punya 10 ekor ayam, 10 ekor ayam dibagi jadi 5, berarti tinggal 2 kan gitu. Yang tadinya 10 jadi tinggal 2 karena dibagi, cepat habis, saudara. Tapi kalau dikalikan tadi, yang tadinya 10 saya kalikan 5, jadi 50 langsungan begitu. Nah, ini kaitannya pipolondo tadi, ping poro lan sudo. Lalu yang terakhir ini adalah yang poro atau pembagian, saudara. Nah, orang yang demikian ini menarik orang lain ke tingkat yang serendah-rendahnya. Orang yang demikian ini suka menarik orang lain ke tingkat yang serendah-rendahnya, sukanya membuli orang lain, sukanya merendahkan orang lain. Orang model begini ini ya banyak sekali di luar sana, saudara. Betul apa benar? Sukanya menjatuhkan orang lain. Dia cenderung menghancurkan orang lain bahkan dengan sengaja, dengan fitnah dan sebagainya. Ada orang model begitu, ini kelainan jiwa sebetulnya. Kalau saudara bisa tanya sama Pak Simeon, bisa buktikan orang tersebut termasuk jiwanya sakit, orang model begini. Suka menghancurkan kehidupan orang lain, lalu suka menyakiti orang lain. Barangkali dirinya merasa tersakiti sehingga
Dia tanpa sadar di alam bawah sadarnya ingin supaya orang lain merasakan rasa sakit yang pernah dia rasakan. Walaupun dalam konteks atau dalam bidang-bidang atau dalam sesuatu hal yang lain. Nah ini orang yang termasuk faktor bagi tadi, membagikan sesuatu dalam kehidupan orang lain. Jadi yang ada dalam kehidupan orang lain bukan hanya berkurang tapi bahkan sampai habis-habisan, saudara. Orang demikian juga membuat dirinya lebih baik tapi dengan cara membuat orang lain tampak lebih buruk. Dia supaya tampak bagus, tampak hebat, tampak pinter, membuat dirinya seperti itu, caranya orang lain dibuat lebih buruk. Bagaimana caranya? Yaitu caranya seperti ini, saudara. Kae lu, kowe ngerti ora kae? Lah piye? Gini dan sebagainya. Ya kalau betul sih ya dibicarakan, kemudian dibicarakan untuk cari jalan keluarnya, jadi beban bersama baik. Tapi kalau sorot mata yang tidak suka dan merasa puas ketika melihat kegagalan orang lain, lah ini orang yang ingin menjatuhkan orang lain, ingin tampak baik dengan cara membuat orang lain tampak buruk. Dan saya mau kita semua di tempat ini menjadi bagian dari orang yang sukses, bukan orang gagal. Katakan amin, saudara. Bagaimana orang sukses itu, saudara? Orang sukses itu bersama-sama meraih kemenangan. Dia akan saling bantu dengan orang lain. Saya rindu kita jadi orang-orang yang sukses, yang membuktikan diri dengan cara kita bersama-sama meraih kemenangan. Ayo kita bisa, ayo kita pasti mampu. Kalau kita bersama-sama dan kalau kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo saya akan bantu kamu. Ayo kamu tidak sendiri, saya semangati, saya doakan kamu. Ini kehidupan yang jadi berkat untuk orang lain. Tetapi kalau orang gagal, saudara, dia akan merasa puas, bangga, yes ketika bisa menjatuhkan orang lain, bisa telikung orang lain, bisa nendang orang lain, meraih kemenangan dengan menjatuhkan orang lain, seneng, yes. Dan saya rindu setiap kita bukan jadi orang gagal, tetapi orang yang sukses. Amin, saudara. Haleluya. Nah, sudah selesai. Nah, orang yang tadi itu juga merusak hubungan dan menciptakan kekacauan dalam kehidupan orang lain. Bukan nambah baik, tetapi justru merusak hubungan persahabatan antara si A dengan si B. Dia fitnah dan sebagainya, menjadi hubungannya rusak, menciptakan kekacauan dalam kehidupan orang lain. Dan jangan sampai orang yang seperti ini masuk ke dalam gereja kita. Amin, saudara. Gelem kemasukan orang model begini, saudara? Gelem apa tidak? Mau. Gelem kalau mau diubahkan tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang begini yang tidak mau diubahkan, yang tidak berubah, repot kita nanti, saudara. Betul tidak, saudara? Bikin kacau gereja, bikin kacau kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, kebersamaan kita kalau ada orang model begini. Lalu berikutnya, ini apa ini? Menjadi faktor pembagian, bukan hidup yang mau berbagi. Nah, kalau berbagi untuk orang lain itu bagus, saudara. Tapi kalau membagikan sesuatu kepunyaan orang lain, ya jadinya habis tadi. Ini yang tidak boleh. Contohnya siapa? Kakak-kakaknya Yosef terhadap Yosef. Iri hati, jengkel kepada adiknya karena lebih disayang oleh kakaknya, oleh ayahnya, lalu merencanakan yang jahat. Kebahagiaan adiknya direnggut, direncanakan yang jahat luar biasa, bahkan perencanaan pembunuhan, walaupun digagalkan, saudara. Mereka menjual adiknya ke Mesir. Nah, ini kakak-kakak Yosef waktu itu menjadi orang yang termasuk dari orang faktor bagi tadi. Lalu Saul terhadap Daud, selalu iri hati, dengki kepada Daud, berusaha untuk menjatuhkan Daud, berusaha untuk menghancurkan kehidupan Daud. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat kerjaannya kalau bertanya mencari kesalahannya Tuhan Yesus. Pertanyaan yang menjebak dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Ini orang-orang yang model seperti itu. Bagaimana supaya hidup kita menjadi faktor plus, bahkan faktor kali, saudara? Supaya kita ini bisa menjadi seperti Yakub tadi,
Dan supaya kita bisa menjadi seperti Yosef bagi Potifar. Bahkan Yosef ini jadi berkat bukan hanya untuk Potifar, tetapi untuk orang-orang Mesir secara keseluruhan, terutama saat mereka ini kelaparan. Yosef tahu bagaimana caranya supaya ketika kelaparan melanda nanti mereka tetap ada makanan, dan Yosef berhasil. Lalu juga jadi berkat bagi orang-orang Israel. Ketika ayahnya, saudara-saudaranya kelaparan, maka dia panggil mereka untuk tinggal di Goshen di Mesir, saudara, tinggal bersama-sama dengan Yosef. Saya rindu kita bisa menjadi orang seperti itu. Lalu bagaimana caranya, saudara? Ya kita hidup harus seperti Yakub dan Yosef. Bagaimana kehidupan mereka? Yaitu Yakub ini bekerja dengan segenap hati. Saudara bisa baca di Kejadian pasal 31 sampai dengan ayat 6. Tidak usah dibaca ya saudara ya. Saya yakin saudara bisa tahu nanti. Yakub juga hidup benar di hadapan Tuhan. Tercatat di Kejadian pasal 30 ayat 33. Saudara bisa cek nanti. Kalau kita belajar terus hidup dalam kebenaran, kita hidup benar, pasti hidup kita akan jadi berkat untuk orang lain. Amin saudara. Kita tidak akan jadi batu sandungan, tetapi kita akan jadi berkat. Maka ayo terus kita belajar hidup benar. Jangan hanya hidup benar di hadapan orang saja, tetapi betul-betul mau ada orang atau mau tidak ada orang, kita tetap hidup benar di hadapan dia. Yakub itu juga saudara, dia tidak membalas ketika diperlakukan dengan tidak adil atau dicurangi oleh Laban mertuanya. Saudara bisa baca di Kejadian 31 ayat 12. Dia berapa kali upahnya diganti terus, diapusi saudara. Diiming-iming katanya begini tapi ternyata tidak jadi, dan dia tidak membalas, dan ternyata Tuhan yang membela kehidupan Yosef. Lalu Yakub ini, maksud saya Yakub ya saudara, mohon maaf salah ngomong saya, taat dan rendah hati. Saudara bisa baca di Kejadian 31 ayat 10 sampai dengan 12. Dia orang yang taat dan rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mau memberkati dia, caranya bagaimana? Tuhan memberikan dia sebuah mimpi atau penglihatan. Bagaimana supaya domba-domba yang dia pelihara nanti bisa menjadi sangat banyak, dan itu menjadi bagian dari Yakub. Caranya bagaimana? Tuhan perintahkan supaya dia ambil ranting-ranting, lalu dibuat loreng-loreng, lalu kemudian ketika ada kambing-kambing yang kuat, domba-domba yang kuat, yang akan bersetubuh, yang akan kawin, diletakkan ranting-ranting yang totol-totol tadi, yang belang-belang tadi, sehingga anak dari domba dan kambing-kambing tadi menjadi loreng-loreng, dan itulah yang akan menjadi bagian dari kambing dombanya Yakub. Dan ternyata lewat ketaatan dia, lewat kerendahan hati dia menjadi orang yang betul-betul berhasil. Bagaimana kehidupan Yosef? Tentu kita tahu dia bukan hanya elok parasnya, tetapi baik sikapnya. Saudara bisa baca Yosef baik sikapnya dan elok parasnya di Kejadian 39 ayat 6. Saya rindu kita semuanya ini bukan hanya elok parasnya, bukan hanya ganteng-ganteng, bukan hanya cantik-cantik, tetapi hati kita juga ganteng dan cantik. Amin saudara. Di luar sana banyak sekali orang cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi hatinya busuk, maaf kata, menyimpan iri hati, kejengkelan kepada orang lain. Sikapnya, tutur katanya sangat menyakitkan. Padahal rupanya maju, padahal wajahnya ganteng dan cantik saudara. Tetapi hatinya ternyata tidak secantik wajah mereka, tidak secantik bodi mereka saudara. Lalu Yosef ini tidak mau melakukan kejahatan besar dan berbuat dosa kepada Elohim. Saudara bisa baca di Kejadian atau Beresit pasal 39 ayat yang ke-9. Sekalipun dia dirayu secara terus-menerus oleh istrinya Potifar untuk diajak tidur, untuk diajak bersetubuh, dia tidak mau. Dia tahu ini kalau saya lakukan, saya berdosa besar kepada Tuhan. Saya berbuat dosa kepada Elohim. Saya berbuat jahat kepada Potifar, tuan saya. Maka dia tidak mau. Maka konsekuensinya bahkan dia harus difitnah oleh istrinya Potifar. Tidak apa-apa, tetapi ternyata itu jadi jalan bagaimana dia merasakan pertolongan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Lalu Yosef ini sabar dan tidak menyerah ketika menghadapi kesukaran, saudara.
Ayo kita menjadi orang-orang yang seperti Yosef juga. Ketika kita menghadapi kesukaran, kita tetap bersabar dan kita tidak menyerah. Kita tetap berjuang dan andalkan Tuhan. Dan suatu saat ketika Yosef juga diangkat oleh Tuhan, dia dimuliakan di Mesir menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saya rindu kita pun juga diangkat oleh Tuhan dengan cara Tuhan dan di dalam bidang-bidang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan masing-masing kita. Yosef juga tidak mau menyimpan kepahitan sekalipun pernah diperlakukan tidak baik, bahkan jahat oleh kakak-kakaknya. Dia tidak balas dendam, dia tidak sakit hati, saudara. Dan dia menyadari, engkau memang merencanakan dan merancangkan yang jahat, tetapi Elohim mereka-rekakannya untuk yang baik. Yaitu apa? Supaya aku mendahului kamu di Mesir ini, yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar, supaya kakak-kakaknya, ayahnya bisa nyusul Yosef di Mesir waktu itu, saudara. Maka saudara, kesimpulannya pagi ini, jadikan hidup kita berdampak yang baik bagi sesama, bukan jadi dampak yang tidak baik. Dampak yang baik itu susah, dampak yang tidak baik gampang sekali, saudara. Sesuatu yang tidak baik gampang sekali dicontoh, tetapi sesuatu yang baik susah untuk dicontoh. Tetapi saya rindu semua kita, jemaat Tuhan yang diberkati, di tempat ini maupun di mana saudara menyaksikan tayangan ini nanti, jadikanlah hidup saudara menjadi dampak yang baik. Ajaklah orang lain untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan yang benar. Ajaklah orang lain dan kita sendiri pun juga bersama-sama untuk semakin setia, baik untuk beribadah maupun untuk melayani Elohim kita. Itulah hidup yang menjadi faktor plus. Itulah hidup yang bahkan menjadi faktor perkalian, yaitu hidup yang menjadi berkat. Amin, haleluya. Inilah yang saya sampaikan, kiranya memberkati dan menguatkan kita semua. Sekali lagi, ayo kita semakin beribadah, semakin setia, semakin memuliakan Tuhan. Saya rindu hidup kita bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi kita menjadi berkat untuk orang lain. Kita memberkati orang lain dan kita memberkati pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Ayo kita bersahati, jangan izinkan roh pemecah belah masuk dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga maupun gereja kita. Saya percaya kalau kita mau bersahati, maka Tuhan merestui apa yang kita rindukan. Dan saya membawa kabar baik juga, Bapak Ibu Saudara. Saldo kita yang untuk dana alat musik itu sebesar 3 juta kemarin. Ada tambahan lagi, ada transferan $200 Taiwan. 2000. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 933. Jadi kita ini sudah punya tabungan 3.900.000 sekian. Jadi kurang 6 sekian lagi, maka saya bilang tadi bulan depan kita beli komputer. Amin, saudara. Nah, kita harus semangat, tapi itu tadi kita harus bersahati. Kalau kita bersahati, Tuhan merestui apa yang kita pengen, Tuhan pasti kasih, saudara. Amin. Pasti itu, karena kita mengasihi Dia dan kita mengasihi sesama kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Yahweh Elohim kami, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dalam kami mendengarkan sabda-Mu, sudah mengajar dan menegur kami supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau rindu supaya hidup kami bukan hanya diberkati, tetapi hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di mana Tuhan tempatkan kami rindu hidup kami jadi berkat buat mereka, buat sesama kami, buat keluarga kami, buat kerabat kami, buat tetangga kanan kiri, buat orang-orang yang belum mengenal Engkau, supaya lewat kehidupan kami mereka boleh melihat Engkau, supaya mereka boleh percaya kepadamu, supaya mereka takut kepadamu, dan supaya mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.